Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa pendengar Banyu Biru Podcast dari Lincing, Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah malam hari ini saya Julistio Puji Rahayu bisa menemani pemirsa dan pendengar Banyu Biru Podcast. Dan kita akan berbincang santai bersama narasumber kami malam hari ini yang sudah hadir, dua narasumber. Bincang santai bersama Ketua DPAC dan Ketua Vokal Kecamatan Songgon. Dan selamat malam juga ini untuk yang baru bergabung tentunya, supaya lebih kenal dengan narasumber kami. Malam hari ini yang pertama ada Mas Ferdian ya, yang biasanya disebut Mas Komang ini ya, Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Songgon. Selamat malam Mas Komang. Selamat malam. Sehat ya Mas Komang ya? Alhamdulillah. Dua narasumber hadir, yang kedua ini adalah Bapak Dr. Andes Mustain selaku Ketua Forum Komunikasi Kiai Langgar, vokal ya Partai Demokrat. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hirobil alamin. Dan pada malam hari ini pemirsa dan pendengar Banyu Biru Podcast, kami akan berbincang santai terkait bagaimana Partai Demokrat di mata pengurus yang ada di wilayah kecamatan tentunya. Kali ini kita berbincang bersama Ketua PAC dari Kecamatan Songgon. Mas Komang, yang saya tahu Mas Komang ini bergabung di partai sudah lama. Ya, mulai tahun 2003 lah sampai sekarang. Dan sekarang menduduki posisi tertinggi ini ya di wilayah kecamatan selaku Ketua PAC. Mas Komang bisa bercerita, ada beberapa tentunya perubahan perkembangan Partai Demokrat di Kecamatan Songgon. Ya, begini Mbak Yulis, saya pertama kali bergabung di Partai Demokrat itu tahun 2003. Di situ saya memulai awal, saya jadi sekretaris di PAC. Di 2004 saya sudah nyalek waktu itu. Nyalek di 2004 di Partai Demokrat. Sebetulnya awal 2003 itu saya masih bingung waktu ditawari teman itu, ditawari kawan bahwa ini ada partai yang begini. Terus sosok pimpinannya siapa? Pak SBY gitu kan. Terus waktu itu Pak SBY itu yang mana kan, seperti itu. Setelah saya tahu sosoknya luar biasa ini dari performanya Pak SBY, begini. Jadi terus juga saya banyak tahu dari kawan-kawan, akhirnya saya siap gabung. Terus akhirnya 2024 itu saya ikut nyalek, walaupun waktu itu saya tahu posisinya sistem tertutup. Waktu itu ya, 2004. 2004 jadi ya sekalian buat belajar lah, nggak apa-apa waktu itu, sambil tahu politik itu bagaimana. Itu mungkin awalnya ya. Kemudian Mas Komang menjadi Ketua PAC di Partai Demokrat ini tahun berapa? 2009. 2009 ya, sudah dimulai untuk menjadi pimpinan. Ya. Nah, tentunya Mas Komang merasakan ada apa yang selama menjadi Ketua PAC di Kecamatan Songgon, pergerakan dari Partai Demokrat di mata masyarakat. Ya, kalau di tahun yang dulu-dulu tentunya masih jauh. Artinya pergerakan kami masih nggak terlalu terlihat, Yulis, dibanding dengan di tahun-tahun yang begitu Pak Michael masuk, itu kami baru-baru merasakan betul. Artinya pergerakan itu ke bawah itu bagaimana, itu kan disupport terus dengan beliau. Ini tentu kami juga akan memberitahukan bahwa Pak Michael waktu itu kenapa kok bisa muncul, dalam artian nyalon, maksudnya ikut bergabung di partai itu. Terus terang waktu itu kami dengan beberapa teman-teman PAC itu waktu itu kami rembukan itu siapa sih calon untuk yang bisa membangun Partai Demokrat di Banyuwangi. Hanya mengerucutlah salah satunya itu Pak Michael. Gitu. Jadi kami mendelegasikan teman untuk mengarah ke Pak Michael waktu itu. Akhirnya mulai dari Pak Michael menjadi ketua DPC itulah, maka pergerakan Partai Demokrat ini
semakin dilihat dan dihargai ya sama masyarakat Betul. Banyuwangi. Itu yang dirasakan tentunya di siap. perkembangannya di Songgon. Betul. Ya, hingga saat ini kan Mas Komang. Tentu. Ya, Tentu. baik. Kemudian Partai Demokrat terus melangkah, terus melakukan pembenahan, ya kan, hingga kemudian karena sekarang ini sudah banyak sekali para yai yang bergabung menjadi Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan, kemudian muncullah sayap kami, khusus di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini ya, sampai ketum kami Mas Ahaye datang ke Banyuwangi untuk meresmikan yang namanya Vokal, Forum Komunikasi Kiai Langgar, dan terpilihlah Dr. Andes Mustain ya, Pak Mustain ini menjadi ketua vokal di Kecamatan Songgon. Ujuk-ujuk nih Pak Mustain tiba-tiba gabung dengan Partai Demokrat. Banyak partai tetapi jenengan jatuh pilihan kepada Partai Demokrat. Gimana ini Pak Mustain? Ya, sejarahnya begini Mbak. Sejarahnya aja, saya mau cerita sejarah. Sebetulnya kalau berbicara masalah partai, saya ini sudah lama gak kenal partai. Permasalahannya ya fokus untuk pendidikan anak-anak. Nah, kemudian suatu ketika sekitar bulan 7 tahun 2002 kan saya ada teman ke rumah nelpon, terus ngomong-ngomong ngajak gabung di Vokal. Saya tanya Vokal itu apa? Anu aja sudah, sampai ke rumahnya Pak Maskur. Tiba-tiba beliau telepon Pak Maskur, Yai Maskur telepon saya. Akhirnya tolong kalau bisa besok sini Yai. Siap. Ketepatan saya juga pernah gabung dengan Yai Maskur di PCNO. Ya, ketika beliau menjadi ketua ya, NU wilayah Kabupaten saya masuk Banyuwangi. di Suriahnya. Nah, disitulah kemudian beliau memaparkan tentang apa itu vokal, tujuan vokal, kenapa ada vokal. Kemudian beliau juga menyampaikan masalah Partai Demokrat. Saya belum begitu paham waktu itu. Tiba-tiba nggak begitu lama terus ada undangan di AIL. Nah, di situ saya baru ini vokal. Kemudian saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Michael. Saya tertarik, beliau wawasan tentang kenegaraan, wawasan tentang daerah Banyuwangi. Ini saya tertarik, betul-betul tertarik waktu itu, sehingga pada saat itu ketepatan langsung dilantik juga sebagai ketua vokal Kecamatan Songgon. Itu sejarahnya saya tertarik dengan vokal. Iya. Ketepatan vokal dengan artian forum komunikasi Kiai Langgar, memang garapan saya kan garap santri. Oh yes. Sehingga karena latar belakangnya gurunya latar tadi belakangnya ya. memang saya santri pondok pesantren, kemudian sekarang juga ngajar santri. Nah, akhirnya ya wah kalau gini cocok ini. Nah, akhirnya saya siap gabung sama vokal. Sama vokal, ya. Iya. Dan beberapa waktu lalu antara PAC secara struktural dari DPC dan vokal sayap ini digabungkan untuk bisa berjalan bersama-sama gitu kan ya. Iya. Baik. Kalau tadi Pak Mustain sudah tertarik karena sosok kepemimpinan Pak Michael, dan selalu di setiap pengarahannya Pak Michael mengatakan bahwa Partai Demokrat kita punya tujuan, kita punya cita-cita luhur yaitu mensejahterakan masyarakat. Apalagi ketum kita Mas Ahaye juga selalu menggaung-gaungkan bagaimana kesejahteraan masyarakat ini kan bukan hanya bagaimana kita membuat masyarakat ini harus mampu, harus kaya, tetapi yang tidak mampu bisa ditolong, yang sudah mampu bisa menolong yang tidak mampu, seperti itu. Nah, Mas Komang, tentunya cita-cita ini kan tidak mudah gitu ya. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan di tingkat struktural khususnya di PAC-nya? Apa saja yang sudah dilakukan ini Mas Komang? Di Kecamatan Songgon khususnya, iya. Ya kalau untuk di perubahan dalam artian yang dimaksud itu, itu kami pengen di situ sudahlah mungkin yang kalau yang tempo-tempo hari yang sudah itu mungkin dari orang-orang kita atau dari partai kita yang pernah barangkali jatuh gitu kan, itu jangan sampai isinya terjadi lagi lah di partai ini, karena bagaimanapun kita harus bangkit dan
Indonesia ini butuh orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik termasuk di Banyuwangi ini. Nah, untuk kesiapan itu tentunya apa yang sudah dilakukan? Kegiatan-kegiatan apa yang kemudian bisa menyentuh kembali kepada masyarakat, khususnya di Songgon? Semacam tempo hari yang waktu kita ada COVID itu kita juga melakukan bakti-bakti sosial, ada penyemprotan dan sebagainya, bakti sosial, pembagian masker dan sebagainya. Itu juga beberapa kawan itu juga aktif turun membantu kegiatan itu gitu, sosialisasi seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih aktif lagi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialnya. Ya. Gitu ya. Ya. Dan selain kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, apakah juga teman-teman PAC sekarang udah terstruktur dan udah tertata rapi ini di kepengurusannya, Mas Komang? Alhamdulillah, struktural di DPAC Songgon sampai dengan di ranting itu sudah lengkap, dan kami juga ke depan insya Allah akan lebih mengembangkan lagi ke anak ranting. Anak ranting. Ya, nah, kalau sekarang ini Mas Komang, kita ini memang kan partai yang nasionalis dan religius. Sekarang Mas Komang tidak sendiri karena ada garapan religius yang akan ditangani oleh teman-teman vokal. Di PAC melihat keberadaan vokal ini kayak apa? Alhamdulillah, keberadaan teman-teman vokal ini itu akan membantu kami untuk membesarkan Partai Demokrat di Kecamatan Songgon. Tentunya. Itu sebelumnya saya juga sudah kenal beliau, Mustain itu. Beliau waktu itu juga sempat nyalek kalau nggak salah itu. Tahun berapa itu? Itu sempat. Jadi kalau bagi saya kami ini kalau dipasangkan minimal itu tahulah pemetaan atau posisi Songgon itu harus kita berbuat bagaimana. Insya Allah masing-masing kita tahu. Bahkan dengan adanya vokal ini, insya Allah nanti kita yang di posisi nasionalis, justru nanti yang di posisi religiusnya nanti Pak menjadi Mustain, garapannya Pak Mustain. Nah, ini situ. Pak Mustain, PAC-nya sudah welcome. Alhamdulillah. Iya, menerima keberadaan teman-teman yang ada di vokal. Nah, tentunya teman-teman vokal juga akan punya upaya apa yang mau dilakukan. Kira-kira apa nih Pak digambarnya Pak Mustain? Pertama yang saya lakukan adalah koordinasi dulu dengan PAC Demokrat Songgon. Kemudian kami sudah menyampaikan juga kepada PAC Songgon bahwasanya kita harus sering bertemu. Yang jelas kita punya garapan masing-masing. Kami dari vokal punya garapan di komunitasnya sendiri, yaitu kaitannya dengan masalah orang kelompok-kelompok religius, Mas Komang yang kelompok-kelompok nasionalis. Ketika ini dipadukan, insya Allah nanti semuanya bisa berjalan lancar. Nah, ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Michael, tokoh yang sangat luar biasa menurut saya. Karena di Banyuwangi bisa menggabungkan membentuk struktural kekuatan dua kubu. Dua kubu, dan ini masih satu-satunya di Banyuwangi ya Pak Michael ini. Iya. Jadi sering kami sampaikan ketika saya berbincang-bincang sama partai teman-teman PAC Songgon. Disitulah saya optimis. Memang kita masih program, tapi terus terang kami suka sering ketemu Mas Komang dengan teman-teman rantingnya, dan saya juga sering kumpul dengan teman-teman PAC. Ini rata-rata optimis semua. Yeah. Kenapa? Karena teman-teman rata-rata ingin ada satu perubahan. Ada satu perubahan. Ada perbaikan, ada baik secara individu maupun secara masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat, kemudian individunya lupa, tapi ini sama. Ya individu baik, masyarakat juga baik. Ya. Dan inilah kayaknya ada di diri tokoh kita, yaitu Bapak Michael yang bisa memusikan semacam ini, membawa perubahan dan perbaikan ini. Nah, ya, baik pemirsa dan juga pendengar Banyu Biru Podcast, kita akan lanjut lagi apa yang akan dipersiapkan untuk pemenangan di 2024.
tokoh peduli sampah, Michael Edi Haryanto. 2 bulan lalu, Banyuwangi mengalami krisis tempat pembuangan sampah. Kepedulian dan keprihatinan Michael Edi Haryanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini, menawarkan lahan bekas galian C seluas 15 hektar di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jampi untuk dipakai sebagai TPSA sementara. Pemirsa dan pendengar Banyu Biru Podcast, kembali lagi kita berbincang dengan Mas Komang dan juga Pak Ustadz Mustain gitu ya. Nah Mas Komang, kalau tadi kita sudah ngomong bahwa Partai Demokrat sekarang berbeda dengan yang dulu. Dengan kepemimpinan Bapak Michael ini, kita lebih dikenal masyarakat, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat karena kita sering turun ke lapangan. Nah, kurang lebih 1 tahun lagi ya, 14 Februari. Kita tahu bahwa partai kita ini nomor 14, jadi gampang mengingatnya 14 Februari 2024. Kita harus menang gitu ya. Kita harus menang. Nah, kira-kira apa persiapan yang sudah dilakukan ini di tingkat PAC? Karena di tingkat PAC ini memegang peranan penting yang membawahi ranting-rantingnya. Apa yang sudah dilakukan Mas Komang? Tempo hari kita habis melaksanakan musancap. Siap. Setelah musancap, segera kita merapatkan barisan untuk mengkondisikan di pengurusan di DPAC. Setelah itu juga kita kondisikan struktural di ranting. Di ranting. Ya, saya kira nanti kedepannya kita akan perbaiki lagi, dalam artian kita kembangkan sayap lagi, dalam artian sampai ke anak ranting. Harapan saya seperti itu, karena bagaimanapun 2024 itu tidak ada kata lain, kita harus menang. Itu. Nah, harapan itu tentunya jika kita sudah mempreskan diri dari awal, saya kira kita akan mampu untuk memperoleh hasil yang terbaik. Iya. Kalau semua struktur sudah terbentuk, mulai dari PAC tingkat kecamatan, kemudian tingkat desanya, ada beberapa mungkin yang harus dilakukan. Usaha-usaha apa masyarakat biar semakin cinta sama Partai Demokrat ini di Kecamatan Songgon? Kira-kira apa bentuk kegiatan yang akan dilakukan? Yang lebih menyentuh gitu, Mas Komang? Kita mengawal, Mbak Yulis, kita mengawal program-program yang aspirasi dari masyarakat. Tentunya itu kita ajukan ke Ketua DPC kami Pak Michael. Dalam hal ini juga sekaligus sebagai fraksi di Dapil 2 untuk waktu tempo hari. Jadi harapan dari masyarakat itu kita sampaikan, dan alhamdulillah banyak yang terrealisasi, sehingga kita sosialisasikan terus ke masyarakat bahwa untuk Partai Demokrat ini sudah banyak berbuat. Itu pun konteksnya baik. Kalau Pak Michael kan tidak pandang pilih, dalam artian, ini wilayah saya yang sudah memilih ke Pak Michael atau tidak, itu tetap dibantu. Merata gitu ya? Merata. Masyarakat jadinya semakin tertarik, gitu kan. Kok kepeduliannya sampai segitunya, seperti itu. Dan biasanya apa yang diharapkan atau selama ini ya permintaan dari masyarakat itu apa sih yang banyak yang mendominasi? Kebanyakan masih infrastruktur ya. Infrastruktur ya. Itu masih di level di situ. Padahal harapannya Pak Michael kalau di setiap sambutannya beliau itu bukan lagi ke situ, tapi sudah ke kemakmuran gitu kan. Artinya kesejahteraan. Itu yang sebetulnya diharapkan. Tapi karena masyarakat kita masih cenderung taunya partai si A si B ini yang sudah mereka itu taunya infrastruktur ya itu yang dibangun. Jadi masih jalan, jembatan, irigasi yang masih itu aja ya. Masih itu aja. Tetapi untuk pendidikan politik, bagaimana melek politik udah terasa nggak ini di Kecamatan Songgon? Ya, itu selalu disampaikan terus sama Pak Michael. Begitu turun mesti itu disampaikan. Artinya
masyarakat yang selama ini taunya cuma politik itu siapa sing ngekei Ya, itu itu. mungkin di situ ya itu. Kita berperangnya dengan itu ya. Ya, akhirnya kan mereka tahu, loh, saya ini juga belum berbuat, saya juga udah dikasih. Artinya banyak yang berempati, baik tokoh-tokoh itu menyampaikan secara pribadi juga ke saya. Artinya rasa terima kasih lah, walaupun konteksnya Partai Demokrat ini belum dipilih di waktu itu, tapi sudah membantu masyarakat di lingkungannya. Di lingkungannya, ya. Baik, itu tadi Pak Mustain, kalau dari PAC yang sudah dilakukan dengan menata strukturnya gitu ya, dan kemudian juga berbagai kegiatan, alhamdulillahnya ketua DPC kami itu di dapilnya dapil Songgon waktu itu, sehingga banyak sekali hal yang sudah bisa beliau lakukan, baik melakukan pendidikan politiknya maupun dengan bentuk bantuan-bantuan yang diberikan. Nah, kira-kira dari vokal, karena ini masih baru, apa sih yang bisa dilakukan vokal sehingga masyarakat religius itu juga bisa menerima akhirnya dengan Partai Demokrat, dan kemudian nanti di 2024 bareng-bareng ini untuk memilih Partai Demokrat. Terima kasih. Kami selalu berbuat, selalu melangkah, dan sangat aktif kumpul dengan teman-teman di tingkat kecamatan, khususnya vokal, kemudian sampai membentuk ranting itu dalam rangka ya kita ingin mengenalkan Demokrat lebih jauh kepada masyarakat religius. Iya. Yang selama ini masyarakat religius ini jelas notabene kurang cocok dengan Demokrat. Nah, ini kami kenalkan dengan sebaik-baiknya dengan teman-teman. Maka saya aktif keliling masuk ke desa-desa, khusus dengan vokal saja. Ternyata dari kiai-kiai langgar itu rata-rata sangat positif tanggapannya. Jadi sering kami sampaikan kepada pimpinan, yaitu Kiai Saifuddin Juri, beliau sampai mungkin ketepatan juga ngecek di lapangan. Nah, ini gerakan-gerakan saya yang sampai sekarang kami lakukan. Nah, kemudian memang ada petunjuk teknis dari beliau, yaitu dari Ketua Vokal Kabupaten, dalam hal ini Kiai Saifuddin Juri, dalam rangka untuk bagaimana cara masyarakat bisa mengenal Demokrat dengan baik. Jadi turun gitu ya, di pengajian-pengajian gitu ya Pak ya. Ketepatan saya sendiri kan juga punya jamaah pengajian ya ibu-ibu, teman-teman banyak. Kadang-kadang saya disuruh juga di tempat-tempat yang lain. Nah ini saya memang selalu menyampaikan walaupun tidak vulgar, tapi mulai saya kami giring. Apa sih partai politik, apa sih tujuannya? Yang penting menurut saya apapun partainya, ketika itu bisa menolong wong cilik dan dirasakan orang cilik, ya monggo kita dukung. Bareng-bareng gitu ya. Dan mulai terasa itu Pak, Partai Demokrat keberadaannya khususnya untuk di wilayah Songgon. Songgon saya kira cukup signifikan. Lebih-lebih untuk daerah Sumberarum ini luar biasa, sama Seragi Sumberarum luar biasa. Sambutannya ya. Sambutannya luar biasa. Teman-teman saya yang juga ikut ngajar di pondok. Ini kalau sudah kita kumpul ngomong-ngomong masalah ya vokal, saya nggak akan bicara masalah Demokratnya, vokalnya dulu. Apa sih vokal? Saya dulu kena vokalnya dulu, bukan Demokratnya. Iya, betul. Maka saya menyampaikan kepada teman-teman saya juga mengenal vokal dulu. Setelah vokal nanti tanya-tanya, baru saya kirim ke Demokrat. Iya, karena tentu saja sekarang ini kalau kepingin sejahtera, ya kan, dan siapakah yang bisa mengambil dana, ya kan? Gitu. Kalau di kabupaten kan di APBD kabupaten, ya tentunya kita harus punya keterwakilan yang banyak, wakil-wakil yang banyak kan gitu ya Pak ya. Nah, benar katanya Pak Mustain bahwa partai itu sama saja, pasti punya cita-citanya untuk masyarakat. Tetapi siapa orangnya yang akan diturunkan, siapa yang menjadi sosok kepemimpinannya itu yang tentunya akan bisa menjadi jaminan gitu ya Pak Mustain ya. Nah, kalau Pak Mustain kira-kira ada nggak saran dan masukan supaya masyarakat itu lebih mengenal lagi dengan Partai Demokrat, lebih cinta lagi kepada Partai Demokrat? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Michael dalam hal ini DPC? Pertama, yaitu harus mengenalkan program-program dari partai itu sendiri. Meskipun barangkali setiap partai programnya
hampir sama. 99% sama. Oratornya ya sama, narasinya sama. Tapi praktek di lapangan yang tidak sama kan. Nah di sini ini yang sering kami sampaikan, alhamdulillah sosok beliau ini betul-betul bisa menyentuh masyarakat, bisa menyentuh perasaan masyarakat, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama nanti khususnya di Kecamatan Songgon ini dari vokal mungkin segera bisa dirasakan. Karena kami punya trik-trik yang sampai kemarin maaf teman-teman tanya saya nggak mau jawab. Kenapa? Karena itu memang konsumsi kami ya, rahasia kami. Jangan sampai sama lah antara vokal dengan Demokrat PAC. jangan sama. Kalau sama berarti kan percuma Pak Michael membentuk vokal. Nah, maka saya punya satu trik sendiri yang memang terus terang ini atas arahan beliau Yai Saifuddin Juri. Ya mungkin kalau sekarang enggak, barangkali nanti kalau kita langsung optimal mungkin ketika setelah hari raya mungkin. Oke, ya jadi akan bergerak bersama lah ya. Nah Mas Komang semakin semangat nih, kayaknya si vokalnya udah punya cara. Dan tentunya Mas Komang juga mungkin ada saran atau masukan, karena sekarang ini wilayah Mas Komang Songgon ini masuk di Dapil 7 ya? Iya, Dapil 7. Dapil 7. Semangat aja ya. Nah kira-kira kalau tadi ada teknik, tentunya PAC juga ada mungkin saran untuk kebesaran Partai Demokrat di 2024. Ya, tentunya buat di PAC itu ke teman-teman kami menyarankan atau mengimbau teman-teman itu, saya posisikan teman-teman agar supaya menjadi sales Partai Demokrat seperti itu. Artinya menyampaikan ke masyarakat apapun, suka atau tidak suka disampaikan saja. Itu juga bagian dari perintah Pak Michael untuk menyampaikan bahwa posisinya kita harus menyampaikan apapun tanggapan masyarakat, tapi kita harus tetap mensosialisasikan. Baik, terima kasih. Yang penting jangan lupa kita ada di nomor 14. Tepat 14 Februari 2024. Dan tentunya mudah-mudahan Mas Komang dan Pak Ustadz bisa jalan seiring, jalan bareng untuk kebesaran Partai Demokrat. Baik, siap. Terima kasih. Demikian tadi bincang kita bersama Ketua PAC Partai Demokrat di Kecamatan Songgon dan juga Ketua Vokal untuk di Kecamatan Songgon. Mudah-mudahan keterlibatan mereka berdua, kerjasama, koordinasi, kolaborasi antara DPC, PAC dan juga Vokal akan menambah perolehan pundi-pundi suara Partai Demokrat khususnya di Kecamatan Songgon, dan tentunya kita berharap di 2024 perolehan Partai Demokrat untuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi juga akan bertambah. Saya Yulis mengucapkan terima kasih Mas Komang. Terima kasih juga Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa Banyu Biru Podcast. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.